apapun dari 23 mahasiswa kita sampai hari ini, kita sudah masuk di kuliah yang keempat. Nah, kuliah yang keempat ini nanti saya akan melanjutkan materi tentang tahapan-tahapan penelitian doktrinal, ya, penelitian hukum doktrinal yang sebetulnya tidak sepenuhnya doktrinal juga. Artinya tahapan-tahapan itu secara umum juga bisa digunakan untuk penelitian hukum yang non doktrinal. Ya, saya materi yang keempat ini nanti minggu depan materi yang terakhir, tetapi nanti saya ada materi tambahan, mungkin saya akan coba gabung saja nanti, kalau pertemuannya nggak ada, nanti pada akhir aja nanti, mungkin setelah Pak Maroni, saya coba kalau ada waktu, karena seringkali juga mereka tidak punya, bukan tidak punya, seringkali juga mereka ada kendala, nanti mungkin saya bisa gantikan dengan materi terakhir yang lebih, saya akan mencoba berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menemukan kebaruan hukum atau inovasi. Ya. Sedikit saja nanti saya akan selipkan materinya di setelah Pak Maroni. Ya. Jadi setelah minggu ini, minggu depan saya akan coba sedikit berkaitan dengan bagaimana penalaran hukum. Ya. Itu bisa digunakan sebagai dasar membuat argumentasi hukum. Itu sangat penting baik dalam rangka penelitian hukum yang doktrinal maupun yang non-doktrinal sebetulnya, tetapi lebih banyak untuk penelitian yang doktrinal. Sebelum saya lanjutkan pada tahapan berikutnya, kan minggu yang lalu kan sudah saya sampaikan mengenai tahapan mengenai penentuan isu, ya, penentuan isu hukum, kemudian berkaitan juga dengan pendekatan. Ya, jadi ada dua topik yang minggu yang lalu. Hari ini saya akan membicarakan berkaitan dengan bagaimana mengumpulkan bahan hukum dan analisis, ya. Jadi ada dua hal itu yang akan saya coba sampaikan. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau ada hal-hal teknis yang ingin ditanyakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu. Kalau memang ada, sembari kita nunggu teman-teman kita hari ini bergabung, ya. Silakan kalau memang ada, sebelum saya lanjutkan dengan materi saya yang terakhir, materi yang keempat, yang terkait dengan tahapan-tahapan dalam penelitian hukum doktrinal. Izin, Prof. Ya, Izin, silakan. Prof. Ya, silakan. Saya lihat ini di absen di kelasnya belum ada ya, Prof. Untuk pertemuan ini, Prof. Belum dibuka ya? Iya, Prof. Coba saya cek dulu ya. Ini kadang-kadang saya nggak tahu ini. Kadang-kadang udah saya buka tertutup, Ini sama-sama kita belajar teknologi juga. Tapi sebagian udah saya buka. Coba saya lihat dulu. Yang kelas mana Pak? Reguler apa kerjasama? Kerjasama, Prof. Oke, saya coba buka yang kerjasama. Kemarin kayaknya udah saya buka. Metode. Penelitian ini lambat sekali, Mas. Masuknya.
Baik, mohon maaf, saya terputus. Tadi saya masuk lagi, nggak tahu Aulia juga terputus kayaknya tadi ya. Jadi hilang, barusan saya coba masuk lagi. Kita akan lanjutkan materi kuliah kita yang keempat pada pagi siang hari ini. Saya ini yang kedua ya, tadi dari jam 8 saya sudah kuliah di S2. Ini saya lanjutkan pada yang berikutnya. Saya lanjutkan materi yang kedua kita berkaitan dengan, sebentar ya. Baik, mohon maaf tadi saya buka jendela kayaknya anginnya kencang banget, jedat-jedut. Saya lanjutkan materi kuliah kita tentang tahapan-tahapan dalam penelitian hukum doktrinal ya. Nah, kemarin sudah bagaimana penentuan isu, kemudian juga bagaimana pendekatan. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan dengan berkaitan dengan bagaimana pengumpulan. Bagaimana pengumpulan? Saya ini bisa selektif nggak ya? Mau nggak dia? Nggak mau. Jadi bisa ya. Bagaimana dalam pengumpulan bahan hukum, ya, termasuk bahan non hukum. Nah, pada minggu yang lalu, kalau tidak salah juga sudah saya jelaskan sebetulnya, kalau dalam penelitian hukum itu sebetulnya istilahnya yang pas itu kalau berkaitan dengan yang doktrinal tapi ya, kalau berkaitan dengan doktrinal itu istilah yang pas itu bahan hukum, bukan data ya. Cuma memang seringkali kan kita juga menggunakan bahan non hukum. Ya, bahan non hukum itulah yang kita sering bisa gunakan dengan, bukan sering, itulah yang dalam penelitian ilmu sosial digunakan atau dalam eksakta digunakan dengan istilah data. Ya. Tetapi untuk penelitian hukum sebetulnya lebih tepat penelitian hukum doktrinal itu menggunakan istilah bahan hukum. Ya. Nah, bahan hukum ini secara umum, meskipun di bukunya Suryono ada istilah tersier kayak saluran irigasi aja istilah tersier ya. Secara umum ya dua sajalah kita pakai ya. Ada istilah bahan hukum yang utama, primer, ya. Kemudian bahan hukum yang penunjang atau sekunder. Kalau Suryono saya baca itu ada yang tersier. Tersier kayaknya bahasanya nggak enak lah. Tersier itu kayak saluran irigasi yang kecil, siring kecil itu yang tersier ya. Nah kita lihat yang bahan hukum primer ini kan yang utama tuh 3. Ya, bahan hukum primer itu peraturan perundang-undangan. Jadi kalau Bapak Ibu neliti tentang hukum, ya bahan utamanya yang jelas yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Ya, harus beranjak dari hukum dulu. Jangan beranjak dari fakta sosial. Ya, harus beranjak dari hukumnya dulu. Kita lihat aturannya seperti apa, diatur di mana, bagaimana detailnya, prosedurnya seperti apa, wewenangnya seperti apa, substansinya seperti apa. Baru kita lihat bagaimana sebetulnya setelah kita lihat dari sisi peraturan perundang-undangannya, kalau kita mau masuk kepada sosio-legal, bagaimana praktiknya atau bagaimana implikasinya di masyarakat. Jadi kita harus berangkat dulu dari peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini banyak ya. Peraturan perundang-undangan ini banyak. Kita secara teoritik kita bisa gunakan hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mulai dari Undang-Undang Dasar, bahkan TAP MPR juga masuk yang masih berlaku. Ya, TAP MPR yang masih berlaku itu digunakan sebagai bahan hukum primer.
kemudian undang-undang, sampai kepada aturan yang terendah. Ya. Nah, aturan yang terendah itu kalau kita menggunakan Undang-Undang 12 2011 sebetulnya termasuk peraturan yang ada di lingkungan kalau Bapak Ibu yang di kehakiman, berarti termasuk peraturan perundang-undangan di bidang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kalau misalnya yang kok sering lupa ya, Pak Ketut misalnya, dia bisa melihat peraturan yang sampai pada tingkat yang dikeluarkan oleh Perkap, peraturan Kapolri. Itu juga bagian dari peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau dibuka di Undang-Undang 12 2011, sepanjang yang sifatnya mengatur, ya, sepanjang yang sifatnya mengatur, itu merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan yang secara hierarki, ya, ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ya, mulai dari Undang-Undang Dasar, Tap MPR, Undang-Undang, kemudian PP, ya, Undang-Undang garis miring Perpu, ya, kemudian peraturan pemerintah, kemudian Perpres, ya, kemudian peraturan menteri, ya, kemudian turun setelah peraturan itu ada peraturan daerah, kemudian peraturan kepala daerah. Tetapi di luar itu ada di penjelasan di pasal lain, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang tertentu, termasuk misalnya di bidang peradilan itu peraturan Mahkamah Agung, kemudian di bidang kepolisian ada peraturan Kapolri, mungkin di peraturan Jaksa Agung itu juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Itu tergantung nanti materi apa yang mau diteliti oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan. Nah, catatan resmi atau risalah ini bisa dilihat dari proses, ya, dari proses pembuatan, ya, catatan resmi itu termasuk naskah akademik sebetulnya, ya. Catatan resmi itu kan termasuk naskah akademik dari sebuah peraturan perundang-undangan, itu adalah bahan hukum primer. Ya, kita bisa tahu isinya untuk kemana, meskipun sering, ya, terutama peraturan di daerah, ya Bapak sekalian, naskah akademiknya bicaranya A, kadang-kadang aturannya bicara A+, atau bahkan aturannya bicara B, ya. Tapi coba kita punya pretensi yang baik dulu bahwa sebuah undang-undang, sebuah perda misalnya, itu arahnya kemana, tujuannya apa, maksudnya apa pasal itu, mesti bisa dilihat dari naskah akademiknya sebetulnya. Bisa ditelusuri dari catatan resmi atau risalah. Jadi mulai dari naskah akademik sampai kepada perdebatan-perdebatan yang ada di dalam membahas sebuah aturan itu. Itu kan biasanya direkam. Kalau undang-undang itu kan ada catatannya. Misalnya dari fraksi apa ngomong apa, fraksi apa ngomong apa, ya, perdebatan-perdebatan yang ada. Kalau di Undang-Undang Dasar 45, ya risalahnya itu bisa dibaca yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, ada itu yang sudah dicetak tebal, saya bilang ada sekitar 10 jilid ya kalau tidak salah. Bapak Ibu nanti kalau mau lihat, ya, kalau Bapak Ibu misalnya nggak sempat di kantornya tidak ketemu atau di di tempat lain tidak sempat ini, nanti dimampir di ruangan saya. Di ruangan saya itu ada 10 buku, kalau tidak salah, 10 jilid. Ya, 10 jilid, satu panjang seginilah kira-kira, hampir 50 cm kali tebalnya kalau dijejerkan. Itu risalah dari pembuatan sampai perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ada, ya. Jadi nanti Bapak Ibu mau bicara apa kekuasaan kehakiman, dibaca di sana bagaimana risalah tentang kekuasaan kehakiman dibahas di Undang-Undang Dasar 45. Risalah tentang apa misalnya berkaitan dengan posisi kejaksaan, posisi kepolisian, seperti apa di undang. Nanti kita lihat di situ. Ada nggak pembahasan-pembahasan di sana, ya. Jadi ada setiap pasal itu ada risalahnya, ada ulasannya, ada uraiannya di dalam risalah pembuatan aturan itu. Jadi itu kalau Undang-Undang Dasar 45 risalahnya lengkap, ya, risalahnya lengkap. Mulai dari yang sebelum di amandemen, ya.
Nah, sebelum amandemen selain dari risalah yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi itu kan harusnya dari MPR sebetulnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga baca buku misalnya sejarah pembuatan Undang-Undang Dasar 45 yang ditulis oleh Abi Kusuma ya. Abi Kusuma, dosen sejarah hukum dari Universitas Indonesia, atau dulu yang pernah Bapak Ibu baca tebal misalnya bukunya Muhammad Yamin ya, bukunya Muhammad Yamin. Jadi bukunya Muhammad Yamin ada, kemudian kalau misalnya selain Muhammad Yamin bisa ketemu bukunya Abi Kusuma, ya itu ada juga tentang sejarah ya, Undang-Undang Dasar 45 yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah, itu yang dikeluarkan yang dianukan oleh MPR, oleh MK ya, oleh MK. Kalau Bapak Ibu punya akses ke MK, Bu Nurlela misalnya atau siapa, bisa minta tuh ke MK. Ya, kemarin saya pas dia kunjungan ke Lampung, saya minta ke Pak Suharyono, saya baru ingat, Pak Suharyono, Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Suharyono ke Lampung, saya minta satu set untuk S3. Dikasih, dikirim, diantar malah, diantar ke ruangan S3. Ya, jadi satu set, dan itu sebetulnya punya S3. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca, mau kopi, ya hati-hati aja lah ngopinya. Jangan sampai dia lepas saja, bretel lah, anunya jilitannya ya. Jadi risalah pembuatan peraturan. Seperti Omnibus Law sekarangnya harusnya ada nanti. Naskah akademiknya mana? Saya juga belum lihat. Kemudian perdebatan di DPR sana ada nggak? Harusnya ada risalah itu bisa kita telusuri. Naskah akademiknya, risalahnya seperti apa, munculnya pasal itu seperti apa, nanti kan bisa dibaca di sana. Jadi kelihatan tujuannya seperti apa. Lalu bagi Bapak Ibu yang di pengadilan, ya, putusan pengadilan itu jadi bahan hukum primer. Ya, jadi putusan-putusan pengadilan ya yang akan menjadi unit analisis dari disertasi Bapak Ibu sekalian atau dari penelitian Bapak Ibu sekalian itu menjadi bahan hukum yang primer. Jadi bahan hukum primer itu 3 itu. Ya, jadi mulai dari Undang-Undang Dasar MPR yang masih berlaku sampai di undang-undang sampai di yang terendah ya, yang dikeluarkan bahkan kalau kita lihat sebetulnya peraturan desa pun juga menjadi peraturan perundang-undangan ya. Apapun nama bentuknya, apapun tingkatan hierarkinya, yang penting dia merupakan suatu norma yang bersifat mengatur, bersifat umum dan abstrak. Ya, itu juga menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan sehingga menjadi bahan hukum primer. Ya. Jadi harus dikumpulkan sesuai dengan tema artikel kita atau tema disertasi kita. Ya, jadi kita lihat satu-satu. Kemudian yang bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini artinya bahan hukum yang apakah dia publikasi, ya, apakah dia kamus, apakah dia buku atau komentar-komentar, tapi terhadap hukum. Jadi publikasi ilmiah di bidang hukum, jurnal di bidang hukum, buku-buku reference atau buku teks nggak apa-apa di bidang hukum, kamus hukum tentunya ya. Kalau kamus bahasa Indonesia itu bukan bahan hukum tapi bahan non hukum yang kita gunakan juga, kita pakai. Ini kan termasuk bahan non hukum. Komentar putusan ya. Jadi bisa jadi para akademisi atau mungkin juga para hakim tapi biasanya hakim jarang bikin komentar putusan ya, yang lebih banyak akademisi. Komentar putusan-putusan pengadilan itu juga menjadi bahan hukum sekunder. Ya. Jadi bahan hukum primernya putusannya kita kumpulkan, kita jadi kaji. Tapi komentar-komentar orang itu bisa menjadi bahan hukum yang sekunder. Ya. Artinya bahan hukum yang menjadi penunjang ketika kita membahas sesuatu. Ya, jurnal itu penting ya, perkembangan terbaru seperti apa kita bisa lihat di jurnal. Bagaimana perkembangan tentang peradilan menggunakan virtual. Sekarang kan sudah mulai ya, ada tulisan-tulisan tentang virtual virtual code misalnya ya, atau small code atau apa, udah banyak yang berkembang ya.
itu bisa ditelusuri di jurnal atau buku ya yang terkait dengan bahan hukum sekunder. Nah, bahan non hukum itu ada kalanya bahan non hukum itu juga diperlukan dalam penelitian. Misalnya apa bahan non hukum? Mungkin statistik, ya, data-data statistik, ya, statistik kriminal, misalnya Pak Ketut perlu, misalnya statistik teroris, misalnya statistik apa, misalnya ya. Itu sebetulnya kan bahan non hukum ya sebetulnya. Tapi nggak tahu ya, saya salah ngomong nanti Pak Ketut. Apakah ada statistik teroris? Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak Pak statistik data teroris itu? Ada mungkin di kepolisian ya, adanya. Bukan di BPS ya. Jadi Ya, ada. ya. Kalau di BPS sana misalnya statistik penduduk, kemudian apa namanya jumlah luas tanah, kemudian apa luas wilayah, hutan dan segala macam. Itu ada di nah itu juga dijadikan bahan apa pendamping atau penunjang untuk bahan hukum sepanjang itu memang diperlukan silakan gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan ya misalnya kita sedang meneliti sesuatu, kemudian kita butuh bahan non hukum yang menurut kita sangat penting sebagai apa dalam rangka mencas argumen kita atau menunjukkan sebuah oh ini loh isu hukumnya atau ini loh apa namanya jawabannya dengan data dukung ini silakan saja. Jadi tidak ada masalah. Sepanjang diperlukan bahan non hukum juga bisa kita gunakan. Nah, bahan hukum sekunder ini tadi sekali lagi publikasi ilmiah, jurnal. Nah, ini yang menurut saya Bapak Ibu tolong kalau S3 jangan menggunakan yang namanya blogspot. Jangan menggunakan Wikipedia. Ya, itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jangan pakai Wikipedia, jangan pakai blogspot. Jadi kalau mau misalnya mengartikan sesuatu, jangan pakai Wikipedia orang hukum, cari kamus hukumnya. Kalau mau kamus hukumnya tidak ketemu yang di kita, coba cari yang bahasa asing, Black's Law Dictionary misalnya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, gampang nggak bisa bahasa Inggris sekarang ini, tinggal copy paste masukkan ke Google Translate keluar dia itu. Nggak persis bahasanya ya sudah kita lurus-luruskan sendiri, kita terjemahkan secara bebas menurut kita nggak apa-apa. Jadi cari publikasinya yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi publikasi ini yang di jurnal itu juga jangan sampai artinya Bapak Ibu publikasinya yang di blogspot. Ya, cari di jurnal, jangan pula Wikipedia misalnya kamusnya, jangan. Nah, jurnal usahakan ada klasifikasi meskipun tidak harus semuanya yang bagus ya. Jurnal itu ada dua kan? Ada jurnal internasional, ada jurnal nasional. Bapak Ibu sekalian, kalau mau publikasi di jurnal internasional misalnya, Bapak Ibu itu tulisannya minimal 50 sampai 60 bahkan sampai 80% itu kalau yang jurnal yang benar. Itu kalau nggak merujuk jurnal internasional ya, tidak merujuk jurnal ya, terutama jurnal internasional, itu nggak akan terbit. Kalau Bapak Ibu cuma ngerujuknya aturan, ngerujuknya buku, ya, tanpa merujuk artikel jurnal yang lain, ya, artikel jurnal yang lain itu bahkan sampai 80% sebetulnya, itu tidak akan terbit tulisannya. Ya, jadi kalau mau terbit di jurnal internasional yang bagus, sebetulnya dia itu harus minimal 80% sumber pustakanya itu pustaka primer. Pustaka primer itu istilahnya pustaka yang artikel jurnal. Tapi tidak berarti bahwa apa namanya buku tidak diperlukan. Ya, buku juga tetap diperlukan. Misalnya buku-buku yang mungkin di jurnal susah ditemukan terkait dengan risalah Undang-Undang Dasar 45 misalnya ya. Sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar. Mungkin di jurnal misalnya tidak ketemu, ya bisa digunakan di buku yang ada itu. Jadi publikasi ilmiah, utamakan jurnal yang ada tingkatan, jurnal internasional ataupun jurnal nasional itu ada tingkatan-tingkatannya.
Kalau jurnal internasional itu ada setidaknya 2 kelas lah. Internasional yang bereputasi dengan internasional yang tidak ada kata-kata bereputasi. Internasional gitu aja. Nah, itu juga banyak ya. Internasional itu banyak ya, ada yang diindeksasi oleh Crossref misalnya, oleh paling tidak Google Scholar misalnya ya, apa ya, banyak. Copernicus misalnya ya, ESSI misalnya ya, banyak ya. Jadi publikasi di ilmiah di jurnal itu utamakan yang jurnal internasional yang bereputasi kalau bisa. Kalau nggak bisa ya yang penting jurnal internasional. Kemudian yang kedua, jurnal nasional. Jurnal nasional itu ada kelasnya juga kalau sekarang. Jurnal nasional itu terakreditasi dan tidak, ya kan? Nah, untuk sekarang lebih gampang kalau kita sudah menggunakan peringkat sendiri, indeks sendiri oleh Sinta. Itu paling tidak Bapak Ibu yang sudah terdaftarlah di Sinta, ya, sistem apa namanya, Sinta itu lupa singkatannya Sinta itu. Jadi kalau Bapak Ibu buka Sinta, jurnal itu nanti dia masuk ada di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, ya, yang paling rendah. Kalaupun tidak masuk, kalau tidak masuk di Sinta, usahakan tidak usah dipakai kalau bisa ya. Jadi usahakan yang ada di yang sudah terdaftar di Sinta. Nanti Bapak Ibu lihat jurnalnya Sinta berapa, kan kelihatan nanti dicari di anunya situ. Nah, ini mengenai publikasi ilmiah itu jurnal. Lalu buku. Buku, usahakan buku yang sebetulnya menjadi buku yang apa ya? Cari dulu buku induknya ya. Buku babonnya kira-kira gitu ya. Cari buku babonnya. Ya, buku babon ini buku yang memang buku yang ditulis oleh para senior ya di bidang hukum. Ya, misalnya kalau Indonesia cari bukunya Bagirmanan ya. Kalau yang tata negara ya. Kalau yang pidana mungkin Muladi, Bardanawawi misalnya ya. Kalau yang hakim misalnya cari misalnya tulisannya Artijo misalnya atau siapa yang tulisan-tulisan yang kira-kira ya. Jadi cari buku yang berkualitas lah, kita bisa lihat ya di situ. Jangan cari buku yang, tapi tidak semua ya, tidak semua, karena ada juga tulisan-tulisan S1 yang kadang-kala monumental juga. Ya. Marsilam dulu kan juga mungkin S1 tapi dipakai banyak orang. Misalnya usahakan jangan pakai buku yang ditulis oleh hanya S1 ya, tetapi tanda apa ya, ada pengecualian ya. Kalau yang senior misalnya apa, Bapak Ibu ketemu bukunya Abdul Qadir Muhammad, ya nggak apa-apa dipakai, atau bukunya Hilman Hadikusuma Hukum Adat, ya mau nyari yang S2 ya susah, nggak nulis juga nggak ada kan gitu ya. Jadi buku-buku yang ditulis S1 tapi senior-senior tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya di S1 sekarang ya nggak usah lah, Bapak Ibu kan S3. Tulisan S2 pun kalau tidak betul-betul terpaksa ya nggak usah dipakai. Bapak Ibu kan sudah S3. Kecuali memang dia betul-betul wah, luar biasa. Ide pemikirannya luar biasa dan tidak ada yang lain ya silakan saja gitu ya. Jadi tidak. Jadi kita bisalah kriterianya, tidak ada kriteria yang rigid ya. Itu nanti tergantung kita saja melihatnya. Jangan asal ketemu, begitu ketemu pakai ini saja. Kita lihatlah ya, kita lihat track record-nya, siapa dia. Kalau bisa usahakan kalau penulis-penulis baru itu usahakan minimal doktor lah yang kita pakai. Ya, penulisnya doktor minimal. Bapak Ibu kan doktor. Malah kalau bisa disertasi, nah itu kan lebih bagus ya. Kalau bisa buku yang asalnya itu dari disertasi. Kalau bukunya asalnya disertasi itu jelas, itu proses kontemplasinya, proses penulisannya juga melalui sebuah proses yang panjang ya, yang panjang. Jadi bisa kita lihat ya buku itu seperti apa. Jadi buku itu memang ada kelas-kelasnya, ada nama-namanya, ada buku referensi, apa namanya, ada buku teks atau buku ajar. Buku ajar boleh dipakai nggak Pak? Ya boleh saja, nggak masalah. Sepanjang memang itu kira-kira penting untuk kita ambil. Kalau bisa buku ajar memang diusahakan jangan, karena buku ajar itu kan
buku yang memang dikhususkan untuk perkuliahan. Ya. Sementara ini kan kita lebih bersifat kepentingan riset ya, itu ya. Komentar putusan, ya banyak kan yang membuat komentar-komentar putusan. Ya. Ada anotasi misalnya sebuah putusan, silakan aja. Eksaminasi ya, eksaminasi putusan, ya silakan mau dipakai jadi bahan. Ya. Itu mengenai apa namanya bahan hukum. Nah, tahap yang berikutnya adalah apa namanya kalau kita kaitkan dengan pendekatan yang digunakan ya kalau kita kaitkan dengan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian dalam pengumpulan bahan hukum maka kita lihat misalnya pendekatan yang perundang-undangan. Nah, kalau pendekatannya perundang-undangan, maka ya bahan hukumnya pasti perundang-undangan. Namanya juga pendekatan perundang-undangan. Ya, kita tidak bisa tidak. Kalau pendekatannya perundang-undangan, maka bahan hukumnya ya yang utama ya peraturan perundang-undangan. Ya. Baik yang sifatnya legislasi maupun yang sifatnya regulasi. Jadi ada yang sifatnya regulasi, ini kan lebih kepada misalnya peraturan gubernur, bupati, dan seterusnya. Kalau yang case approach, ya maka tentu bahan hukum yang utama selain peraturan, ya, putusan pengadilan, ya, terutama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ya. Nah, ini bisa saja peradilannya Indonesia, pengadilan Indonesia, atau pengadilan asing, silakan saja. Tergantung kemampuan Bapak Ibu untuk menemukan ya, putusan pengadilannya. Kalau Bapak Ibu para hakim mungkin nggak susah nyarinya. Ya sekarang kan ada ininya ya, ada websitenya ya. Kalau MK tuh cepat keluar. Mahkamah Agung juga sudah ada websitenya untuk putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau menggunakan pendekatan sejarah, ya historical approach, maka bahan hukumnya selain peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yaitu ya buku atau jurnal yang ada semacam perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, ini diusahakan sumber yang asli. Nah, ini tadi. Kalau Bapak Ibu misalnya membahas sejarah konteksnya dengan apa sih tujuan dari sebuah aturan itu keluar, Bapak Ibu selain baca aturannya, ya harusnya baca sejarah dirumuskannya. Misalnya Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, misalnya ya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi misalnya ya. Undang-undang yang terkait dengan teroris misalnya, itu dilihat perkembangannya seperti apa, diusahakan jurnal atau literatur yang membahas itu yang diusahakan sumber yang asli. Ya, sumber yang asli itu kan dari risalah-risalah itu yang diusahakan. Ya. Susah misalnya ya memang tidak mudah, tapi diusahakan dulu ya, semaksimal mungkin untuk kita bisa mendapatkan yang namanya sejarah dari sebuah hukum tertentu. Ya. Kemudian yang keempat, kalau kita menggunakan pendekatan komparatif, pendekatan perbandingan, maka bahan hukumnya itu ya peraturan dan putusan pengadilan negara lain. Ya, jadi kita bisa searching peraturan tertentu bagaimana di negara lain, apakah di kawasan Asia, apakah di kawasan Amerika, Afrika, ya, dan seterusnya. Tergantung kita mau bandingkan dengan negara mana. Ya, kemarin sudah ada pertanyaan, ada nggak Pak kriteria untuk kita membandingkan? Kalau nggak salah Pak Wendy kemarin ya. Ya menurut saya kriterianya pasti ada, tapi tergantung kita yang menentukan standarnya. Ya, kita yang menentukan standarnya dengan argumentasi yang kuat di dalam disertasi kita, kenapa kita memilih negara itu.
Ya, kenapa kita memilih negara itu? Misalnya Korea Selatan, kenapa kita pilih? Tapi yang namanya perbandingan hukum itu tidak cukup satu negara. Nah, tidak cukup satu negara. Kita harus bandingkan dengan beberapa negara yang menurut saya justru kalau bisa kita bandingkan dengan negara yang berbeda sistem. Nanti kita lihat sebetulnya di situ ada sistem yang seperti ini di negara ini, sistem yang common law di negara mana, sistem yang civil law di negara mana. Nanti kan akan kelihatan sebetulnya di situ. Lalu kita nanti akan mengadjust kita mau pakai yang ini dengan didukung oleh sistem yang mana, didukung oleh negara yang mana. Jadi bisa saja kita mau contoh yang ada di Australia, yang ada di misalnya di Korea, yang ada di Jepang, misalnya tergantung nanti justifikasi kita dengan mengejudge sistem yang ada di negara itu yang kira-kira bisa kita pakai di negara kita. Tidak bulat-bulat juga, tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi negara kita. Misalnya di kawasan di bidang kehakiman itu kan ada yang namanya mediasi di pengadilan. Ya, itu kan ada kerjasama ya, ada kerjasama antara Indonesia dengan Jepang ya, Bapak Ibu para hakim ini kan ada kerjasama sebetulnya dengan Mahkamah Agung itu dengan Jepang dalam rangka menggagas sebuah penyelesaian perkara terutama perdata di situ ya melalui sebuah mediasi di pengadilan. Di sana ada istilah yang namanya cote dan wakai, yaitu di Jepang di Jepang ya. Ada cote, ada wakai. Nah, kita pakai di negara kita salah satunya yang wujudnya dalam bentuk mediasi di pengadilan. Itu yang hasil salah satu kerjasama dengan Jepang, meskipun tidak persis sama dengan di sana. Jadi kita coba adopsi dengan sesuai dengan kondisi yang ada di kita. Kemudian itu sudah keluar peraturan Mahkamah Agung ya, mengatur tentang mediasi itu ya, tentang mediasi ya, ada peraturan Mahkamah Agung. Nah, kemudian conceptual approach ya, konseptual ini kan konsep-konsep ya. Konsep-konsep tentu termasuk di dalamnya ya teori-teori juga di dalamnya yang membicarakan aspek tertentu, terutama di situ dikatakan jika aturannya memang belum ada. Tapi kalau aturannya pun sudah ada ya tidak berarti bahwa konseptual ini tidak dibutuhkan ya. Konsep-konsep tentang perbuatan melawan hukum, konsep-konsep tentang demokrasi, konsep-konsep tentang apalah yang tergantung dengan yang Bapak Ibu tulis ya. Itu nanti sangat penting untuk Nah, kalau pendekatan konsep ini memang harus kaya dengan tulisan jurnal, doktrin-doktrin nanti akan muncul di sana. Konsep-konsep, doktrin-doktrin, pendapat-pendapat itu akan muncul banyak di sana. Ya. Ini kalau kita kaitkan tadi sudah jelaskan ada bahan hukum primer sekunder seperti itu. Lalu kalau kita bagaimana kita mengkaitkannya dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian doktrinal, maka bahan hukum itu posisinya kira-kira seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah bahan hukum itu tunggal kalau statute approach harus peraturan perundang-undangan saja, yang lain tidak? Ya enggak juga. Ya. Ini kan artinya menggambarkan, kalau Bapak statute approach saja, pasti sangat dangkal kan? Masa nelitinya cuma aturan doang? Pasti Bapak Ibu akan gunakan yang hakim paling tidak statute approach-nya dengan case approach misalnya. Atau mungkin Bapak akan menggunakan statute approach kemudian dengan paling tidak misalnya statute approach dengan comparative approach itu. Saya pikir untuk penelitian hukum nomor 1 dan nomor 4 itu wajib ya, nomor 1 dan nomor 4 ya. Untuk S3 ya. Untuk S3 nomor 1 dan nomor 4 itu wajib ya. Perundang-undangan pasti, lalu yang kedua itu komparatif. Kita bandingkanlah dengan negara mau Bapak Ibu, tapi saran saya perbandingan tidak cukup satu negara ya, minimal 2 negara lah minimal, paling sedikit 2 negara lah. Kita bandingkan Indonesia dengan 2 negara lain di mana gitu. Silakan dicari. Nah, kemudian yang keempat itu kalau kemarin kan kita menentukan isunya ya. Kita menentukan isu hukumnya, bagaimana mencari isu hukumnya ya. Nah, isu hukum itu kan dalam penelitian normatif itu atau penelitian doktrinal itu kan 3 ya. Pertama, kekosongan hukum. Hukumnya nggak ada.
Itu isu hukum normatif, itu isu hukum dalam penelitian doktrinal sebetulnya. Kalau hukumnya nggak ada, ya mau diapain? Ya, berarti kan pada akhirnya nanti kesimpulan kita, hukumnya harus ada, seperti apa adanya kan harus kita buat itu. Tapi tidak dalam bentuk norma yang rigid, ya norma yang prinsip-prinsipnya saja yang kita jelaskan di sana. Yang kedua, hukum tidak jelas. Nah, isu hukumnya tidak jelas, multitafsir. Itu juga jadi masalah hukum sebetulnya. Kalau multitafsir itu kan jadi masalah hukum juga kalau dia multitafsir, ya. Sehingga ini menimbulkan persoalan di dalam praktek hukumnya, akan menjadi persoalan kalau misalnya tafsirnya banyak. Ya, tafsirnya banyak jadi masalah, ya. Jadi masalah yang harus diselesaikan, harus dicari jawabnya sebetulnya. Nah, lalu yang ketiga, hukumnya tumpang tindih, ya, overlapping. Nah, isu-isu ini bagi penelitian bagi penelitian doktrinal juga tidak mudah sebetulnya, ya, tidak mudah juga. Sehingga disitulah kita bisa menemukan jawaban dari isu hukum yang kita ketemukan, yang kita kemukakan di dalam latar belakang, lalu kita buatkan dalam bentuk research question, ya, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Ya. Nah, jawabnya di mana? Dia kita jawab dengan menelaah isu itu. Ya, menelaah isu itu, misalnya ada kekosongan hukum, kenapa hukumnya nggak ada? Apa implikasi kalau hukumnya nggak ada? Lalu bagaimana mengatasi itu? Nah, itu yang harus kita kemukakan, pemikiran-pemikiran bagaimana konstruksi hukumnya nanti kalau mau dibuat seperti apa kalau mau dibuat konstruksi hukumnya. Ya. Kemarin saya share, saya nggak punya grup Bapak Ibu S3 yang kelas kerjasama maupun yang reguler ini, ya. Kemarin saya share di yang mahasiswa angkatan 2019 itu. Kemarin ada salah satu contoh ujian disertasi yang contoh judulnya ya dia menggambarkan sebuah pemikiran yang sangat luas, ya. Jadi S3 itu memang ya gimana ya, kalau mau dibilang ya namanya juga filosof, ya, filosofi doktor, ya. Jadi tidak terlalu konkret apa yang dia kemukakan, tapi prinsipnya saja. Maka judulnya pun juga harus judul yang agak luas, ya, tidak terlalu sempit judulnya, ya. Jadi pemikirannya pun juga pemikiran yang sangat umum, ya. Jadi isu pencemaran misalnya melalui 3 isu hukum tadi, kalau mau dipecahkan misalnya, kalau ada pencemaran, ya jadi kalau hukumnya ada, kalau misalnya apakah hukumnya ada, apakah hukumnya tidak jelas atau masalahnya seperti apa. Maka sebagai contoh, misalnya kalau ada pencemaran lingkungan, maka yang ditelaah pertama tuh kriteria pencemarannya ada nggak? Kalau kriteria pencemarannya tidak ada, maka ada masalah hukum di situ. Ya. Lalu kriterianya sama nggak? Kriteria menurut Undang-Undang A, menurut Undang-Undang B, menurut PP-nya sama nggak satu sama lain? Oh, nggak sama, beda-beda. Undang-Undang lingkungan bilang begini, PP-nya pengendalian pencemaran air bilang begini, ukurannya juga beda. Nah, itu persoalan itu sebetulnya. Meskipun nanti jalan keluarnya kita akan gunakan, misalnya menggunakan asas hukum misalnya untuk menyelesaikan itu, ya. Jadi kriterianya harus jelas, apa ukurannya, apa standarnya, lalu apa fakta hukumnya yang ada di lapangan, ya, di situ. Ada apa fakta hukumnya? Oh, fakta hukumnya dengan kondisi seperti itu, maka misalnya di dalam praktiknya pengadilan itu ada disparitas putusan antara yang di sini dengan di sana tidak sama misalnya, atau beda-beda dalam proses peradilannya karena hukumnya memang tidak jelas misalnya. Jadi itu ada problem, ya, ada isu, ya, yang harus diselesaikan. Nah, dari situlah dapat ditarik kesimpulan atas fakta hukum yang terjadi. Kelihatannya sih sederhana, ya, penelitian doktrinal ini, tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu sudah menjalaninya, penelitian doktrinal ini juga berat, ya, berat. Ya.
pendekatannya juga sudah tidak cukup satu, ya pendekatannya akan minimal 2-3 pendekatan yang digunakan. Bahan hukumnya juga harus bahan hukum mulai dari yang bahan hukum primer sampai yang sekunder. Ya, kemudian bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan ya dengan menggunakan apa namanya argumentasi hukum yang kuat ya berdasarkan penalaran hukum yang ada. Mau ditarik secara apa? Kalau doktrinal itu lebih kepada deduksi di sana ya ditariknya. Lalu dari deduksi juga dikaitkan dengan apa fakta yang ada lalu ditarik ke atas kembali. Itu yang sering dikenal dengan proses abduksi di sana ya. Ini berkaitan dengan apa namanya tahap-tahap penelitian yang perlu Bapak Ibu pahami, terutama dalam konteks penelitian yang apa namanya penelitian hukum yang doktrinal. Jadi isu hukumnya sudah kita tetapkan, ya. Isu hukumnya sudah kita kemukakan di pendahuluan. Apa isu hukumnya? Oh, aturannya nggak ada ya. Oh, aturannya tidak jelas. Oh, aturannya tumpang tindih. Kita jelaskan itu sebagai isu hukumnya. Lalu dari isu hukum itu apa sebetulnya implikasi di dalam praktiknya? Itu kita kemukakan di dalam latar belakang. Nah, dari situ kita bisa sedikit menyelipkan sebetulnya riset-riset atau temuan-temuan ya, dari orang lain sampai kepada yang punya kita sedikit saja dikemukakan di latar belakang yang akan menggambarkan semacam inovasi kita. Ya, yang akan menggambarkan semacam state of the art dari sebuah rencana tulisan kita, apakah artikel atau disertasi kita. Jadi istilahnya state of the art itu semacam perkembangan keilmuan sampai posisi yang terakhir sebelum kita. Lalu kita mau ngapain itu? Itu jadi itu yang dikenal dengan semacam state of the art di situ. Ya, jadi dari sana kita nanti akan menjelaskan lebih rinci di dalam apa namanya secara rinci ada di dalam tinjauan pustaka atau nanti ada kalau S3 itu ada di bab khusus tentang subbab ya. Ada di subbab tentang originalitas ya, ada originalitas. Dari sana sebetulnya dari isu yang sudah kita kemukakan secara jelas ya di dalam latar belakang kita, maka biasa orang hukum itu ya menulis disertasi, menulis artikel itu membuat sebuah pertanyaan penelitian atau research question atau rumusan masalah. Misalnya dimulai dengan apa? Mau pakai rumusan masalahnya apakah boleh? Justru kalau penelitian doktrinal itu pertanyaan yang bersifat ontologis ya. Nanti Bapak Ibu kan sudah belajar filsafat nih, filsafat ilmu. Pertanyaan yang sifatnya ontologis, ya, hakikat, itu pertanyaannya bisa dengan apakah. Ya. Apakah itu menurut saya juga tidak sedangkal yang kita anggap ya. Kalau pertanyaannya apakah kita anggap dangkal, tidak juga karena sebetulnya kalau kita menanyakan apakah itu konteksnya dengan filsafat ya konteks ontologis sebetulnya, ontologi. Kita akan menanyakan hakikat ya. Kemudian kalau misalnya apa ya? Apakah demokrasi yang diterapkan pada era tertentu atau seperti apa, kita sudah menggunakan konsep demokrasi yang seperti apa? Demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, atau apa? Dengan nanti justifikasi yang akan kita bangun. Lalu bisa setelah itu kita bisa menanyakan mengapa, misalnya. Mengapa? Ya, mengapa seperti itu? Pertanyaannya. Baru yang ketiga, kalau kita menanyakan setelah kita menanyakan apakah dan mengapa, itu bisa pertanyaan yang sifatnya membangun konstruksi baru, ya. Kita menanyakan gimana caranya? Bagaimana kan? Bagaimana formulasinya mungkin orang pidana, bagaimana konstruksi hukumnya, bagaimana desainnya, bagaimana apa silakan. Ya. Jadi setelah kita kemukakan apa, bagaimana, ya, kita akan kemukakan lagi bagaimana yang ideal yang mau kita bangun itu. Nah, itu kan sudah selesai kita menulis tentang yang namanya isu hukum dan pertanyaan penelitiannya.
Nah, tahap kedua tentu setelah kita menuliskan itu, kita akan masuk kepada tahap metode. Nah, metodenya itu yang pertama tentu adalah kita sudah mulai tadi menggunakan metodenya apa? Doktrinal kah atau non doktrinal? Tergantung isu yang kita kemukakan di depan tadi. Kalau kita menggunakan doktrinal, maka setelah kita menggunakan menemukan isu hukumnya, maka kita akan menyelesaikan dengan pendekatan apa? Pendekatan A, B, C, D, E, ya, mulai dari pendekatan yang stated approach sampai kepada pendekatan yang yang komparatif dan konseptual approach dan seterusnya. Ya. Jadi mungkin historical, mungkin case approach, mungkin konseptual atau komparatif approach. Atau mungkin dua-duanya atau tiga-tiganya atau mungkin silakan kalau mau dipakai semuanya, monggo aja. Yang penting Bapak Ibu kuat konsisten makainya, gitu ya. Setelah itu baru kita proses metode berikutnya adalah setelah kita menentukan metodenya, menentukan pendekatannya, maka kita menentukan bagaimana kita mengumpulkan bahannya. Bagaimana kita mengumpulkan bahan hukum termasuk bahan non-hukumnya. Prosedurnya seperti apa? Oh, bahan hukumnya bahan hukumnya dua macam, primer, sekunder. Primernya dikumpulkannya gimana ngumpulinnya? Itu nanti dalam ada caranya sebetulnya. Bagaimana kita mengumpulkan bahan hukum yang primer tadi itu? Bagaimana kita mengumpulkan undang-undang itu? Melalui apa kita mau proses mengumpulkannya itu? Ya kan? Apakah melalui sebuah proses identifikasi bahan hukum? Ya, kemudian dikumpulkan dengan cara apa? Ya. Kemudian yang setelah kita kemukakan tentang bagaimana pengumpulan bahan hukum itu, maka kita masuk kepada penelaahan isu dalam rangka menjawab atau menarik kesimpulan yang di situ. Ini sebetulnya tahapan-tahapan yang akan kita lalui di dalam proses penelitian hukum doktrinal. Nah, untuk analisisnya itu ada banyak model ya analisis. Ini gimana sih caranya ngilangin ini? Ya. Jadi banyak model analisis, metode analisis yang digunakan ya. Meskipun skripsi, tesis, disertasi itu sering latah ya. Saya katakan latah karena kok seolah-olah copy paste. Yang enggak skripsi, yang enggak tesis, yang enggak disertasi, punya orang kayak gitu ya digituin copy aja. Menggunakan normatif empiris misalnya, atau kualitatif. Padahal sebetulnya penelitian hukum itu sebetulnya tidak sama dengan penelitian kualitatif bagi mereka yang non hukum, sebetulnya beda. Nah, penelitian hukum itu metode analisisnya sebetulnya ada metode tersendiri yang namanya analisis hukum metodenya. Nah, tapi memang kita seringkali terjebak juga, kita menggunakan metode-metode orang terlalu jauh, kita tidak paham metode kita sendiri. Nah, metode kita sendiri itu apa sebetulnya? Orang hukum itu kalau menganalisis hukum, ya metodenya ya yang paling utama ya metode interpretasi. Ya kan, dengan pendekatan-pendekatan yang sudah kita pilih tadi, kita menggunakan metode interpretasi yang cocok metode interpretasinya. Ada nanti buku yang menulis tentang interpretasi hukum itu. Ya. Itu Siddhartha, ya bukan Arif Siddhartha, itu Siddhartha. Ya. Itu bagaimana sebetulnya, tapi itu bukunya ini juga ada tentang interpretasi hukum atau penafsiran hukum, itu bukunya lupa, dosen UGM tuh. Sudikno Mertokusumo, Prof. Ya, Sudikno Mertokusumo itu juga ada nulis tentang bagaimana penafsiran hukum. Ya, jadi bukunya Siddhartha juga ada, ya banyak lah, tapi ada beberapa yang menurut saya mungkin di bukunya si Jim Lee juga ada, ya bukunya Jim Lee. Jadi metode interpretasi hukum itu gramatikal, historical, sistematikal, filosofikal, dan lain-lain.
gramatikal itu kan bahasa ya. Jadi nanti dilihat sebetulnya dari sisi kebahasaan, gramatiknya seperti apa ya. Historikal, sejarahnya, lalu sistematikalnya seperti apa antara satu undang-undang dengan yang lain, keterkaitannya seperti apa, dari sisi sistematik, pasal ini ada di mana, bab ini ada di mana. Oh, nanti jangan-jangan dari sisi peraturan perundang-undangan nggak benar, misalnya bab ini dia ada di sini, loncat di sini, loncat di sini, nanti kelihatan sebenarnya. Kemudian dari sisi filosofis, ya, termasuk sebetulnya filosofikal ini dilihat dari sisi tujuan, manfaat. Ya, nanti politik hukum ini nanti akan kelihatan di sana. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu kan banyak menemukan buku yang menulis tentang hermeneutik misalnya. Ya. Itu kan hermeneutika hukum, itu juga sebuah metode interpretasi sebetulnya, tapi metode interpretasi yang holistik ya, metode interpretasi yang apa? Yang luas ya, yang dalam ya. Ya, jadi melalui sebuah teks dan konteks ya. Jadi tidak sekedar melihat teks saja, tapi dia juga melihat konteks lahirnya dan konteks penerapannya. Jadi hukum dalam teks dan konteks ya. Jadi tidak sekedar teks ya, tapi bagaimana ditafsirkan ya hukum itu baik dalam konteks ya isinya, teksnya, bunyinya, rumusannya, maupun dalam sisi lahirnya, nanti dilihat risalah-risalah itu tadi itu. Lalu bagaimana konteksnya? Jadi teks dan konteks. Ya. Jadi teks dan konteks. Ya. Jadi akan kelihatan sebetulnya. Oh, undang-undang ini, undang-undang KUHP ini misalnya, ini dulu lahirnya di zaman tahun berapa untuk pemerintahan Hindia Belanda. Nggak cocok nih untuk kita sekarang. Bagaimana kita menerapkan di lapangan? Apakah harus persis sama dengan kondisi yang ada tahun 46, dengan kondisi sekarang tahun 2020? Ini kita harus bisa memberikan sebuah justifikasi dalam konteks riset kita. Ya. Misalnya undang-undang perkawinan, dulu kenapa keluar tahun nomor 1 tahun 74? Ini Pak Suwono ini senang benar kayaknya nulis tentang perkawinan ini. Kayaknya banyak tulisan Pak Suwono tentang perkawinan. Ya. Jadi, nah itulah jadi bahan penafsiran atau interpretasi berbagai model yang kita gunakan itu. Itulah sebetulnya alat analisis atau metode analisisnya orang hukum sebetulnya. Nah, persoalannya boleh nggak sih Pak kita pakai yang lain? Ya boleh saja. Tetapi memang kita harus coba bisa memahami. Ya. Banyak yang menulis tentang konten analisis. Ya, konten analisisnya orang pendidikan sosial beda lah dengan konten analisisnya orang hukum. Beda. Kalau konten analisisnya orang hukum itu tentu lebih banyak menggunakan bagaimana kontennya itu adalah dari sisi aturannya, dianalisis dengan cara apa? Dengan menggunakan metode interpretasi sebetulnya. Itu ya. Jadi itulah yang menjadi kekuatan legal reasoning kita dalam sebuah penelitian hukum. Tapi sebetulnya legal reasoning ini sangat penting juga bagi para hakim ketika memutuskan sebuah perkara, kan? Ya, itulah yang sering dikenal dengan istilah ratio decidendi, pertimbangan hukum hakim. Ya, pertimbangan hukum hakim itu metode yang dipakai ya metode analisis hukum. Ketika akan buat putusan, dia akan menganalisis dulu dari sisi hukumnya. Bukan analisis kualitatif, bukan analisis statistik, kan gitu. Dia menggunakan analisisnya orang hukum. Caranya apa? Ya diinterpretasi, pasalnya bunyinya bagaimana, sejarahnya bagaimana, secara sistematik dia ada di bagian bab apa? Oh, ada di bagian bab tentang kejahatan. Lalu apa maknanya misalnya? Oh, secara filosofikal tujuannya adalah seperti ini. Lalu interpretasi dalam konteks hukum dulunya adalah untuk apa dulunya dikeluarkan undang-undang itu. Lalu konteksnya sekarang penerapannya seperti apa. Itulah metode-metode yang digunakan oleh orang hukum, termasuk Bapak Ibu yang misalnya ketika menjadi hakim dalam rangka memutuskan sebuah perkara. Ya, jadi nggak bisa metodenya menggunakan murni ambil ceplok, ambil metodenya orang sosial. Kita mau menafsirkan tentang barang. Misalnya, barang itu apa? Ada jurisprudensinya barang itu, kan gitu ya. Bagaimana pencurian yang bukan barang, aliran listrik, ada jurisprudensinya. Bisa nggak diselesaikan dengan kualitatifnya orang eksak? Ya nggak bisa. Beda metode kita dengan mereka. Jadi ini yang sering kita
orang hukum tuh seringkali orang hukum tuh larut dengan metodenya orang sosial, karena kita seringkali dulu saya tuh sering protes ya dulu ya, meskipun saya pernah juga, saya ini orang hukum yang pernah belajar menggunakan metode analisis statistik. Oh, keranjingan dulu kita pakai statistik. Kayaknya nggak ilmiah riset kita kalau nggak pakai statistik. Akhirnya kita belajar bagaimana menggunakan C-square, bagaimana menggunakan product moment, bagaimana menggunakan tabulasi silang, bagaimana menafsirkan angka kalau koefisiennya sekian, koefisiennya sekian. Waduh, dipikir-pikir lama-lama, orang hukum mau ngapain kayak gitu-gitu. Ya, diuji dengan statistik seperti ini, seperti ini, seperti ini, bermakna, berhubungan satu sama. Apa fungsinya untuk orang hukum? Ya, kalau hanya berhenti di situ, makanya kita kekuatannya bukan di situ. Ya. Jadi nanti nggak tahu generasi Bapak Ibu ini ada yang dapat mata kuliah statistik apa enggak? Saya dulu dapat ketika S1 itu statistik. Di S2 juga ada mata kuliah statistik. Sehingga begitu riset atau diarahkan statistik non parametrik, gimana caranya kita pakai statistik untuk apa riset kita, untuk disertasi. Lama-lama mikir-mikir apa ini gunanya. Nah, sekarang saya nggak mau lagi pakai statistik. Tapi data-data statistik mau kita gunakan untuk menunjang riset kita, oh bagus. Misalnya Bapak Ibu yang Pak Ketut mau neliti misalnya, oh dia cari data tentang bagaimana perkembangan teroris, datanya ada seperti apa, statistiknya di mana, boleh. Bagaimana yang Bapak Ibu hakim, bagaimana perkembangan putusan ini, statistiknya seperti apa, ada nggak datanya? Silakan, bagus. Ya, jadi datanya, tapi analisis yang kita gunakan bukan analisisnya mereka, gitu ya. Jadi datanya yang kita ambil. Nah mungkin itu apa namanya, saya masih ada nggak materinya? Ini hang lagi nih. Suka hang ya. Nah ini metode penalaran ini nanti ada materi khusus saya, materi yang kelima ya. Nanti saya akan jelaskan mengenai penalaran hukum itu fungsinya dalam konteks pengambilan argumentasi hukum. Tapi gambaran singkatnya ginilah ya. Kira-kira kalau diilustrasikan penalaran hukum itu deduksi, induksi, dan abduksi. Ya. Nah, kalau kita pakai yang deduksi itu kan dari umum turun ke khusus. Jadi dari aturan-aturan yang umum, misalnya kalau kita angkat dari Undang-Undang Dasar, kita angkat dari piagam, kita angkat dari doktrin-doktrin, lalu kita kaitkan dengan bagaimana sebetulnya aturan-aturan yang ada yang paling kecil misalnya, lalu bagaimana implikasinya di dalam praktek. Itu dari umum ke khusus ya. Kalau implikasinya kalau undang-undangnya tidak jelas, tumpang tindih, kosong, lalu ini implikasinya seperti apa. Jadi kita tarik dari umum yang ke khusus. Nah, itulah yang dinamakan dengan penalaran hukum secara deduksi. Ya, nanti di sini akan terkait dengan metode-metode bagaimana menentukan yang namanya metode penalaran ya. Nanti akan kita lihat di sini bagaimana cara kita menetapkan sebuah premis mayor, premis minornya, lalu bagaimana mengambil kesimpulan. Nah, kemudian kalau yang induksi itu berangkat dari kasus atau kasus lebih banyak ya, khusus ya. Jadi hal-hal yang kecil, khusus, lalu ditarik kepada hal yang umum. Tidak bisa hanya satu kasus saja lalu kita tarik secara umum. Ya, kasus misalnya ada terjadi persoalan di bidang pemerintahan tertentu satu saja, lalu kita tarik, oh kesimpulannya seperti ini, tidak bisa juga. Jadi kita harus tarik beberapa kasus, kita generalisir, oh dalam kondisi ini maka secara umum akan terjadi yang seperti ini. Nah, kalau yang di tengah-tengah tentu kita menggunakan istilahnya yang abduksi. Jadi deduksi, induksi itu di tengahnya ada abduksi, ketemu di tengah itu. Komprominya ada di tengah.
Tapi seringkali kita tidak menggunakan istilah ini. Kita lebih banyak menggunakan istilah deduksi, induksi kita gunakan secara sekaligus. Ya, deduktif, induktif. Ya, menggunakan proses penalaran hukum secara deduktif dan induktif. Jadi kita turunkan ke bawah, lalu kita cek case di bawahnya berapa banyak, lalu kita naikin lagi ke atas, akan ketemu kita bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan. Ya. Nah ini, menarik kesimpulan adalah menjawab isu. Ini tahap terakhir ya. Menarik kesimpulan adalah untuk menjawab isu hukum. Menjawab isu hukum disertasi ya, bukan sekedar dogmatika hukum, tetapi sudah masuk ke ranah teori dan filsafat. Ya, jadi tidak sekedar misalnya hukumnya harus dibuat aturannya melalui undang-undang begini, tapi apa konsep teori yang mendukung, apa tujuannya yang mendasari itu. Ya, dari sisi filsafat itu kan kita bisa lihat dari sisi kegunaan atau tujuan ya di situ. Kalau Anda belajar filsafat ilmu itu kan ada dari sisi ontologinya apa sebetulnya hakikatnya. Lalu bagaimana kalau kita mencari model atau metode atau ininya, lalu apa sebetulnya yang menjadi epistemologinya, dari sisi epistemologinya. Lalu apa dari sisi aksiologi nilai atau kegunaannya. Jadi kita akan membedah itu dari sisi yang seperti itu. Kesimpulan disertasi adalah juga memberikan preskripsi. Preskripsi ini adalah uraian yang seharusnya ya, dengan menekankan argumentasi hukum pada konteks filsafat dan teori hukum. Nah, kalau penelitian menggunakan metode ya, non-doktrinal hanya berhenti pada misalnya isu hukumnya dijawab dengan konteks sosial saja tanpa bagaimana merumuskan bagaimana seharusnya menekankan kepada dengan mendasarkan pada argumentasi hukum, ya tidak selesai. Makanya sosiolegal itu kita boleh gunakan, tetapi kita harus balik lagi ke bagaimana kita menarik kesimpulannya menggunakan metode penelitian hukum. Ya, mungkin itu kuliah secara ringkas kuliah kita pada hari ini ya. Jadi mungkin itu kuliah kita sampai hari ini. Dengan sampai materi 5 ini, karena materi besok itu hanya untuk menjelaskan penalaran hukum saja, kemudian untuk materi berikutnya kalau ada waktu nanti saya hanya akan menekankan kepada bagaimana sebetulnya menemukan kebaruan atau inovasi ya di situ. Sehingga tidak signifikan bukan tidak signifikan, tidak membuat Bapak Ibu tidak bisa membuat tugas yang sudah saya sampaikan ya. Jadi sudah bisa, saya belum cek di dalam virtual apakah di dalam virtual sudah saya siapkan tempatnya, kayaknya sudah itu ya. Yang saya maksudkan tugas yang saya minta kepada Bapak Ibu untuk membuat proposal mini sajalah ya, singkat saja, terutama yang berkaitan dengan latar belakang, yang isi di dalamnya adalah isu hukum. Kemudian dari isu hukum itu nanti akan kelihatan sebetulnya apa sih yang menjadi state of the art dari sebuah rencana tulisan Bapak Ibu. Kemudian riset question-nya apa, ya, pertanyaannya itu apa, lalu masuk ke metode. Jadi pustakanya nggak usah ya, metode masuk ke metode. Kalau Bapak Ibu sudah punya originalitas singkat saja, silakan tabel 1 lembar saja, silakan. Kalau memang belum nggak apa-apa, nggak usah dulu. Lalu masuk ke metode. Metodenya ya dimulai dari pendekatan masalahnya, kemudian bagaimana mengumpulkan data atau bahan hukumnya, kemudian bagaimana menganalisisnya seperti apa, metode analisisnya. Paling tidak itu. Jadi pendekatannya, kemudian setelah pendekatan tentu bahan hukum yang digunakan itu apa ya, sumber atau bahan hukumnya. Kemudian pengumpulan datanya ya, pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bagaimana Anda mengumpulkan itu nanti. Lalu bagaimana menganalisis ya, mengolah dan analisis, ya, terutama analisisnya. Bagaimana menganalisis bahan hukum itu dalam rangka kepentingan untuk menarik kesimpulan. Metodenya apa yang digunakan untuk menarik kesimpulan itu? Ya. Ini kan ada metode-metodenya. Ya, tadi sudah sampaikan. Mau pakai yang mana? Nih.
Kayak apa? Silakan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk yang kerangka teorinya saya pikir nggak usah dulu ya, kerangka teorinya, meskipun sebetulnya bisa juga dijadikan, kalau bisa singkat saja, saya nggak perlu uraian panjang. Nanti kalau Bapak Ibu punya proposal ilustrasi, saya capek ngoreksinya tebel ya. Kalau mau singkat, 1 lembar misalnya atau 2 lembar saja kerangka teorinya. Teorinya dipetakan pakai tabel aja. Masalah 1 ini dijawab dengan teori A, teori B, teori C. Nanti bisa kelihatan tuh, cocok nggak teori itu. Misalnya masalahnya 1, pertanyaannya apa atau pertanyaan bagaimana dengan teori apa di situ. Bikin aja satu halaman kerangka teorinya, kelihatan. Mau pakai istilah general teori, middle range teori, applied teori, silakan aja. Ya. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Nanti kelihatan kelihatan ini nanti pakai teorinya pas nggak untuk menjawab isu hukum yang 1, isu hukum yang 2, isu hukum yang 3. Tugas saya hanya itu, nanti saya ambil nilai dari situ. Kayaknya tugas saya sementara tugas saya itu, nanti dari Pak Maroni juga mungkin ada tugas lain, dari Pak Hamzah juga mungkin nanti ada tugas yang lain. Untuk sementara tugas saya itu dibuat secara, jangan-jangan nanti dari Pak Hamzah juga diminta, tinggal Bapak melengkapi dari tugas saya saja untuk beliau. Nanti akhirnya bisa jadi semacam dikembangkan jadi proposal betulan. Ya. Jangan ngasal kalau menurut saya, diseriusin. Kira-kira betul memang mau nulis itu. Ya. Jadi jangan sampai nanti begitu mau nulis berubah lagi. Sayang, energi yang sudah dikeluarkan banyak, nanti begitu di tengah jalan berubah lagi. Mulai dari sekarang sudah harus mulai, Bapak Ibu sudah harus mantap apa. Ya. Persoalan nanti ada pergeseran-pergeseran di dalamnya sedikit tentang judul, tentang apa masalah, silakan, nggak masalah. Yang penting tema besarnya apa, jangan berubah lagi. Ya. Kalau Pak Ketut mau pilih tentang teroris, apa sih persoalan tentang teroris itu dari sisi hukum? Itu saja, jangan geser lagi. Mantap di situ misalnya. Pak Wono mau perkawinan, asal nggak kawin lagi Pak Wono ya. Pak Wono mana Pak Suwono ini? Nggak kedengeran, biasanya rajin. Silakan saja, kalau mau bicara tentang harta waris yang masih menjadi persoalan hukum sekarang apa, silakan ditulis persoalannya yang masih asal persoalannya masih nggak basi gitu ya. Jangan persoalan yang sudah banyak ditulis orang. Apa persoalannya yang menjadi persoalan? Pak Brierly mau nulis apa misalnya? Yang dari sekarang sudah harus mantap, Pak. Jadi jangan lagi nanti di tengah jalan berubah meskipun mungkin saja tidak ada masalah sepanjang belum ditetapkan promotor sih masih bisa saja. Bahkan setelah seminar pun masih bisa bergeser ya. Jadi bahkan sudah mau ujian pun masih bisa tapi tema besarnya jangan lagi bergeser. Jadi pokoknya tema besar mantap dari sekarang menulis tentang apa ya. Nanti itu ya yang dikembangkan. Mulai dari sekarang sudah harus diplototin terus. Setiap hari cari bahan. Dari sekarang sudah Bapak Ibu sudah harus cari bahan untuk mendukung disertasinya. Ya. Mencari bahan, baik bahan hukumnya, bahan risalah-risalahnya, kemudian doktrin-doktrinnya, artikel-artikel jurnalnya, sudah dari sekarang dikumpulin Bapak Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, silakan. Beberapa waktu yang lalu ada webinar Pak, ada webinar. Ya. Narasumbernya Profesor Irwansyah dari Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ya. Karena buku itu amat bermanfaat bagi kita selaku pestudi hukum dan untuk mengarungi metodologi kehidupan yang lain. Barangkali pertama-tama kami tawarkan kepada kawan-kawan semuanya yang kita belanja secara kolektif begitu, di kolektif sejumlah itu, nanti kita minta bantuan kepada barangkali, permisi Pak, pada Profesor untuk menyambung rasakan kepada Profesor Irwansyah yang di Makassar itu, karena buku itu nampaknya
cukup menarik, baik untuk S1, S2, S3, bahkan setelah pasca doktor itu sendiri, dalam rangka menulis di jurnal internasional. Oh iya, iya, iya. Kami sendiri juga punya Pak bukunya Profesor Dr. Imade Pasek Dianta, guru besar UNER Erlangga, Fakultas Hukum Erlangga, tentang metodologi penelitian hukum normatif. Lalu ada dari Profesor Tandio, ini hukum, konsep, dan metodenya. Ya. Barangkali bukunya Pak Irwansyah itu akan lebih komprehensif, lebih melengkapi terkait dengan proses-proses penulisan di jurnal nasional dan internasional berikut metodologi penulisan dan penelitiannya. Ya. Kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, barangkali kalau kita setujui, terus kita action, kita kumpulkan bareng, lalu kita menghubungi beliau untuk disegerakan dikirim kepada kita untuk bahan pembelajaran kita. Harganya 140.000 kalau nggak salah. Pak Wono, mungkin saran saya pertama posting dulu judul bukunya, ya kalau bisa difoto, daftar isinya, nanti kita coba lihat anunya, apakah memang bisa untuk, bukan bisa, semua buku sih prinsipnya bagus aja, apalagi ditulis oleh seorang profesor atau doktor ya. Tetapi akan lebih baik mungkin teman-teman bisa lihat dulu judulnya apa, kemudian daftar isinya apa, di foto mungkin bisa ya. Di online itu bisa. Tolong Mas Jaki, Wakil Ketua Kelas, Profesor Dr. Irwansyah. Nah, buku metodologi penelitian, kalau nggak salah itu judulnya. Oke. Profesor Irwansyah, Fakultas Hukum Hasanuddin. Ya. Tolong Mas Jaki. Ya, nanti di anu saja Pak, itu nanti saja di download dulu. Kalau sudah di download kulitnya atau apanya, nanti bisa di-share ke teman-teman di grup. Nanti kalau memang teman-temannya mau dikoordinir silakan. Jadi bukunya bisa saja, penelitian normatif itu sebetulnya salah satu bukunya itu bisa digunakan yang standar, misalnya bukunya Peter Mahmud ya dari UNER juga. Kemudian kalau yang doktrinal itu juga bisa menggunakan, banyak juga, ada Joni Ibrahim juga ada. Kemudian Suryono Sukanto bisa ya Pak? Kalau bisa jangan. Bukan nggak mau, sudah banyak yang ketinggalan, buku udah tua ya bukunya ya, Suryono Sukanto. Tapi kalau mau dipakai ya silakan sajalah. Ya. Yang normatifnya terutama ya. Tapi kalau saya sudah alergi dengar itu udah nggak begitu, carilah yang lain, ada Terry Hodkinson, banyak buku-buku asing juga yang bicara tentang metode penelitian ya. Jadi kayaknya kalau Suryono Sukanto itu udah mulai dari S1 dulu kayaknya Suryono Sukanto terus ya. Normatif empiris udah pusing juga dengarnya gitu ya. Pak Ketut, yang mana Pak Ketut, coba lihat. Ini disusun oleh Profesor Dr. Haji Zainuddin Ali. Jadi banyak kutipannya itu untuk penelitian-penelitian yang digunakan oleh teman-teman di UIN mungkin, Pak. Oh, ya nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu juga kan mungkin di sini ada yang dari UIN ini, Ibu apa kemarin? Elva ya, Bu Elva ya. Di UIN apa? Elva. Jadi silakan saja. Makanya saya tidak terlalu membatasi, monggo saja. Kalau Pak Wono tadi mau mengkoordinir, sepanjang teman-teman juga mau, silakan saja bukunya dianukan. Tapi kalau saya sih, kalau mau, ini kan kebetulan lagi lockdown ya. Kalau lagi nggak lockdown, sebetulnya ada beberapa buku literatur asing yang di ruangan saya bisa dipakai, sebetulnya tinggal di copy aja. Ada Sociolegal juga ada. Kemudian yang Terry Hodkinson, nanti saya minta lagi dengan Pak Tis itu punya, kalau tidak salah ininya, soft copy-nya Terry Hodkinson. Saya mau justru yang punya yang hard copy-nya hilang, ini lagi mau copy lagi saya. Cari yang bagaimana penelitian tentang tesis disertasi, saya juga punya satu untuk tesis dan disertasi. Pak Anu juga ada. Bagaimana menulis disertasi itu juga ada punya Pak Sutandio, tipis ya, tipis bukunya ada di ruangan saya ya.
ada tipis. Dia membahas bagaimana menentukan isu hukum, kemudian ada beberapa tentang yang kebaruan itu juga ada di bukunya di artikel jurnalnya si Pak Arief Wibisono kalau tidak salah, dosen UI ya. Jadi cuman kita ini kan persoalannya kita ini juga lagi nggak bisa ke kampus ya. Saya juga sudah 2 minggu nggak ke kampus ini. Mungkin Senin besok saya harus ke kampus karena sudah nggak libur lagi untuk melengkapi bahan-bahan saya. Kebetulan bahan-bahan saya juga banyak di kantor. Buku saya sudah banyak yang di kampus, tidak di rumah lagi buku saya. Ada sih di rumah tapi buku-buku yang sudah jarang saya buka itu. Silakan saja Pak Wono kalau mau dikoordinir. Ya, yang lain? Yang lain kalau tidak ada, sekali lagi tugasnya tadi tidak usah panjang-panjang ya, kalau bisa simpel saja, kalau bisa cukup 5-6 lembar saja ya, 10 lembar lah maksimal paling banyak ya, nggak usah banyak-banyak. Yang jelas isu hukum sampai di apa namanya pertanyaan penelitian itu kalau bisa maksimal 2 lembar ya, maksimal di situ 2 lembar. Setelah itu masuk ke, kalau mau originalitasnya ya setengah lembar saja atau selembar cukup lah originalitas kalau memang sudah ada, kalau belum ada ya lewat aja. Lalu kerangka teorinya kalau bisa ya dibuat dalam bentuk bagan ya, itu lebih bagus. Ya, kerangka pemikiran kalau bisa dalam bentuk bagan, kalau belum ya sudah buat aja kerangka teorinya mau dipakai untuk menjawab masalah 1 apa, menjawab masalah 2 atau apa, bikin tabel saja. Lalu yang masuk ke metodenya singkat saja berkaitan dengan apa namanya pendekatan penelitiannya apa, bahan hukum yang diperlukan itu apa, pengumpulannya seperti apa, lalu metode analisisnya seperti apa. Nanti diperluas tentunya ketika Bapak Ibu sudah menulis disertasi secara benar. Kalau sekarang kan masih latihan. Kita nggak punya waktu kelihatannya untuk membahasnya. Ya, memang bagusnya memang kuliah ini dipadatkan aja misalnya. Tapi kalau kita sekarang juga melalui media begini mau diskusi juga susah. Ya, mau diskusi. Ini memang ada plus minusnya ya. Dengan kondisi sekarang, kalau kita nggak ada kondisi begini kan kita bisa suruh Pak Wono presentasi apa namanya rencana disertasinya, lalu kita bedah rame-rame kan gitu ya, di sekelas kerjasama tuh 13 orang kroyokin Pak Wono misalnya, bukan dalam tanda positif ya, tanda petik, lalu kita berikan masukan yang bagus. Pak Ketut juga sudah punya rencana apa, ayo Pak Brierly, Pak David, Pak Bulela misalnya, Pak Ibu siapa, Elva misalnya, Ibu siapa nih, Pak Wendy mungkin udah punya, nih Bu Fitri udah punya ini ya, jadi tinggal bagaimana melengkapinya lagi. Kemudian Ibu lupa terus saya namanya, Bu Notaris Nurhayati ya, Bu Nurhayati misalnya mungkin sudah punya ya. Iya, Prof. Jadi sudah punya bahan awal untuk kita apa namanya berdiskusi. Tapi sekarang kan kita nggak punya waktu untuk diskusi ini anunya. Jadi sudahlah, kita manfaatkan aja waktu dalam kondisi yang seperti sekarang, dibuat aja maksimal. Nanti sedapat mungkin saya coba download nantinya, kalau sudah dibuat dalam virtual, dikumpulkan, nanti kita bisa, kita kan prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang, setelah ini nanti mungkin semester depan sudah mulai bisa berinteraksi di kampus, kita sudah bisa mendiskusikan secara detail dengan saya, dengan Pak Tis, terutama dulu, nanti baru nanti dengan teman-teman yang lain untuk rencana disertasinya. Karena nanti dari situ kan dikembangkan yang pertama, dari proposal ini nanti yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan setelah proposalnya dalam mata kuliah ini ada misalnya, tentu nanti yang pertama, langkah pertama adalah bagaimana Bapak Ibu menulis makalah prelim sesuai dengan tema rencana disertasi itu. Jadi tidak persis sama, tapi temanya seputar itu. Itu nanti kan perlu banyak diskusi nanti ya. Jadi menulis makalah prelim itu gampang-gampang susah. Dibilang susah juga kenapa orang bisa, dibilang gampang ya nggak gampang juga. Makanya banyak yang telat juga nggak prelim itu karena agak susah membuat sebuah tulisan yang komprehensif itu.
Tapi jangan jadi beban. Ya, pokoknya semua itu harus bisa. Ya, semuanya bisa. Ya, tapi jangan dibuat gampang pula. Terlalu gampang nanti malah asal tulis. Ya, mungkin itu kuliah kita hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya stop share-nya dulu. Sebelum saya akhiri, saya lihat yang hadir ini 25, berarti hadir semua hari ini ya. Partisipasinya 23, berarti 2 nggak hadir ini. Saya coba lihat yang tidak hadirnya siapa nih. Ini kok nggak bisa nggak bisa geser-geser ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Berarti 2 tidak hadir. Siapa nih yang nggak hadir nih Pak Anu? Ya Pak, kami selaku ketua kelas kerjasama Pak. Ya. Kami selaku ketua kelas kerjasama PT dan Unila melaporkan bahwasannya ada salah seorang siswa S3 kelas kerjasama ini kemarin mewacanakan untuk mengundurkan diri dengan alasan kesehatan dan usia begitu. Nah, atas nama Gatot Susanto, Pak. Gatot Susanto mundur rencananya? Ya, begitu, tapi belum resmi. Pak Gatot itu yang di mana ya, Pak? Ya, hakim tinggi juga, Pak. Oh, hakim tinggi ya? Ya. Berarti 1 ya. Ini hari ini nggak ada ya? Kemarin juga nggak ada. Oh, kemarin juga nggak ada ya. Hari ini juga nggak ada. Yang lain siapa nih yang satu yang hadir siapa nih Pak Wono? Kalau kelihatan dari sini, saya belum begitu hafal semua nama-namanya. Kami pun juga belum hafal juga, Pak. Ketemunya di kaca ini saja. Oke. Paling-paling kenalnya beli Gedut itu aja yang senyum-senyum terus itu. Ini udah saya foto kok, nanti saya tinggal lihat satu orang yang tidak ini siapa nanti sudah saya lihat. Oke. Mungkin itu kuliah kita hari ini. Mohon izin, Prof. Ya. Kira-kira Prof memungkinkan nggak ada waktu untuk ketemu tatap muka dengan kita, atur di tempat tertentu misalnya, kita konsultasi apa yang kita punya. Boleh, tapi mungkin kalau dalam konteks bergerombol kuliah mungkin belum, kita nggak buka itu, meskipun sebenarnya bisa saja karena kita kan kuliahnya nggak banyak, tetapi saya nggak mau ambil risiko juga nanti disalahkan oleh universitas yang masih belum membuka perkuliahan. Tetapi kalau misalnya nanti ini sudah ini kan minggu Senin sudah bisa masuk. Nanti kalau Bapak Ibu sudah punya itu mau ke kampus ya monggo aja, tapi jangan hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu kita belum membuka perkuliahan, jadi kita sudah masih posisi libur ya. Bukan libur sebetulnya. Memang kita hari Sabtu juga sebetulnya tidak dibayar kok Bapak Ibu sekalian. Jadi kita Sabtu itu sukarela kami ini hari Sabtu sebetulnya ya. Jadi kami kuliah hari Sabtu itu tidak ada dana operasionalnya, tidak diakui juga hari Sabtu, tapi ya dengan pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan Bapak Ibu yang bekerja, kami kuliahnya di hari Sabtu. Tapi sebetulnya tidak ada penghargaan bagi kami juga, sehingga sekarang karena posisi lagi begini, maka hari Sabtu kami liburkan. Ya, kami liburkan. Mungkin semester depan kalau sudah perkuliahan normal, hari Sabtu tetap kita perkuliahan di hari Sabtu. Nah, kalau Bu Nur Hayati mau ketemu, kalau sudah punya gambaran, monggo saja Pak Bu, dari hari Senin sampai hari Jumat janjian dulu, mau ketemu saya atau ketemu Pak Tis, nanti kita bisa diskusikan. Pak Wendy juga kalau misalnya sudah punya bahan mau ketemu, monggo kita bisa berdiskusi, tetapi ya misalnya hari ini Bu Nur, misalnya besok, misalnya Pak Wendy, besok lagi misalnya Bu Fitri, monggo yang sudah punya itu, nanti di jadwal aja. Di jadwal non formal, ketemu aja kita nanti. Boleh? Baik, terima kasih Prof. Ya. Ini kan kayaknya yang sudah punya cepat nih, Bu Fitri, Bu Nur Hayati, Pak Wendy, mana yang lain yang sudah, Elva ada punya belum Elva nih? Kayaknya udah. Mungkin itu
Bu Nurlela kalau sudah punya, silakan nanti kita bisa berdiskusi. Bu Nurlela mungkin dengan Pak Tis bisa intens, ya bisa kita akhiri perkuliah kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof.